Perkenalkan, nama saya M. Suwardi, saya petani di Kelurahan Tejosari. Nah, saya petani main padi menggunakan pupuk organik Pumakal. Saya setelah menggunakan pupuk Pumakal ini, alhamdulillah padi saya semakin baik. Nah, kalau aja angin kencang, hujan tidak roboh, kuat. Alhamdulillah hasilnya sementara ini seimbang dengan kimia. Pupuk Pumakal adalah pupuk organik produksi tim PP UPIK UM Metro yang ramah lingkungan dan dapat digunakan untuk semua jenis tanaman. Pupuk Pumakal merupakan salah satu sumbangsih UM Metro pada bidang pertanian. Solusi bagi petani untuk bercocok tanam secara organik dan untuk memproduksi bahan pangan yang aman dari cemaran pestisida dan residu bahan kimia berbahaya. Di sini salah satu petani di Kelurahan Tejosari, Kota Metro telah menggunakan pupuk Pumakal pada tanaman padinya. Bisa dilihat di sini hasilnya sangat bagus. Mari kita beralih ke pupuk organik. Alhamdulillah pada hari ini Muhammadiyah Lampung memberikan kontribusi pemikiran dan produk pemikiran tentang pengembangan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat, bekerja sama dengan Majelis Lingkungan dan bekerja sama dengan Majelis Ekonomi dalam rangka menggerakkan ekonomi masyarakat kelas bawah berbasis pada teknologi modern dan akrab dengan alam. Berbasis dengan teknologi modern, kita maksud mendayagunakan sumber daya alam, sumber daya lingkungan yang dapat didaur ulang untuk satu proses produksi. Kemudian tradisional, ya, karena kita berbasis pada kedekatan dengan fungsi alam. Ya. Nah, ada persoalan mendasar di masyarakat kaitannya dengan lahan produksi petani kita itu di bawah 0,2 hektar rata-rata. Kemudian tingkat pendapatan petani dari lahan itu dilihat dari produksinya ini kurang mampu mendukung daya beli ya, dari petani itu sendiri. Karena itu diversifikasi usaha ataupun ekstensifikasi usaha dalam pemikiran kita mencoba bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Metro berkaitan dengan mendaur ulang limbah-limbah yang berkaitan dengan industri yang bisa kita daur ulang menjadi salah satu faktor produksi, yaitu pupuk dari limbah nanas yang sudah didaur dan bisa diproduksi, dan untuk membuktikan bahwa produksi ini bisa membuktikan bahwa produksi bisa meningkat dan nilai dari kualitas produksi ini lebih akrab dengan alam lagi. Karena apa? Karena ini bahannya alam, diolah di alam, bicara tentang alam, tentang padi, dan akan dimakan oleh manusia yang juga sifatnya lebih sekarang kembali back to nature ya. Karena itu sekali lagi pendekatan ini menjadi pendekatan yang kita kembangkan di Muhammadiyah. Dan kali ini kita ingin membuktikan bahwa pupuk yang sudah dihasilkan dan sudah punya lisensi yang untuk ditumbuh kembangkan, namun kita masih bekerja ingin mencari partner dalam pengembangan. Dan ini bukti yang sudah kita hadirkan ke masyarakat. Lahan di samping saya ini dengan input bahan pupuknya dari limbah tadi terhadap satu hamparan, ini juga bisa memberikan trending hasil yang sama volumenya dengan produksi kimia, tapi biaya produksi lebih murah. Kemudian hasil produksinya dilihat dari kajian kandungan gulanya, ini dari penggunaan pupuk ini
kandungannya lebih rendah. Ya, tepatnya nanti kan kita sampaikan dari uji laboratorium yang sudah bisa dipublik ya di masyarakat. Selanjutnya dilihat dari perbandingan di realitas yang ada bahwa kanan kiri dari lahan kita ini sudah dipanen, tapi pada posisi tanaman itu roboh, ambruk. Ya, sementara satu pun di lahan kita ini tidak ada yang satu in leaf untuk berakibat sampai roboh ya. Ini menjadikan bukti bahwa ada kekokohan dalam batang ya, dan ada kekuatan yang lebih ya dari pemanfaatan produk ini. Saya nggak tahu titiknya di mana yang menyebabkan produk, tapi hasilnya menampakkan demikian. Kemudian dilihat dari ini ada dua ya, saya bandingkan. Ini ada alam, yang ini alam, ada yang ginjahan besar, ada yang kecil. Yang besar itu rata-rata per bulir itu di atas 140. Ya, yang kecil itu sekitar 90-an. Ya, sementara ini bisa kita lihat ya, ini bisa sama bandingannya untuk yang skala besar. Dan hanya persoalannya itu nilainya, nilai produknya, dan insya Allah nilai jualnya juga menjadi lebih tinggi. Ini satu. Yang kedua, kita juga punya yang sama, tapi mulai dari organiknya, itu sedang tanahnya, airnya, pupuknya, dan lingkungannya, ini sudah kita tata, dan ini kita punya lahan ya. Kalau di penggunaan pupuk ini kita ya mungkin masih dalam kisaran 2-3 hektaran yang ini bisa kita panen. Tapi kalau yang organik yang utuh tadi, yang betul-betul nirgula, itu sudah mencapai angka 30 hektar. Dan ini ada di Kabupaten PDM Lampung Tengah dan ada di PDM Pesawaran. Nah, ini ada di PDM Kota Metro. Nah, inilah variasi daripada upaya pemberdayaan masyarakat melalui perbaikan proses produksi sampai pada perbaikan unsur-unsur atau faktor-faktor produksi yang kita kembalikan ke alam. Ya, mudah-mudahan apa yang kita suguhkan ini menjadi bagian daripada kreasi ya. Kemarin waktu saya panen di Pesawaran, hasil panen saya kirim melalui WA ke Pak Gubernur, mengucapkan terima kasih atas kreasi untuk membuat inovasi-inovasi dalam ketahanan pangan. Nah, inilah salah satu kontribusi dari Muhammadiyah dalam pemberdayaan masyarakat, bekerja sama dengan lingkungan, majelis lingkungan, kemudian kerjasama dengan perguruan tinggi, yang insya Allah kita akan makin maju dalam keberpihakan kita pada mustad'afin di petani, melalui faktor produksi, melalui nanti faktor pemasaran ya, karena bisa bergabung nanti di satu paket berasmu. Jadi berasmu ada dua, berasmu yang organik full, berasmu yang organik pupuk, berasmu yang anorganik. Barangkali kita punya punya klasifikasi itu, dan itu bisa kita bandingkan. Mudah-mudahan apa yang kita suguhkan ini menjadi bagian daripada inovasi-inovasi yang mengembangkan ya dari kreasi-kreasi masyarakat. Selanjutnya bukan hanya padi ya, bukan hanya padi. Karena di laboratorium kansahnya Universitas Muhammadiyah Metro, ketika kita punya tanaman sayuran organik ya dengan aneka ragam tanamannya yang ada di Karangrejo, ini airnya betul-betul juga sudah dikendalikan organiknya, dan air yang dari tanah kita masukkan sebelum kita pakai siram itu kita pelihara ikan, dan ikan itu pun jadi ikan organik. Nah, ini kita lagi menuju probiotik yang lain ya, yang kaitannya dengan pengembangan aneka ragam pangan yang bisa menaikkan kualitas dan produksi dan berpihak kepada masyarakat. Yang insya Allah ini merupakan bagian daripada pengembangan masyarakat yang ada di Lampung melalui program Muhammadiyah dan juga program dari perguruan tinggi. Nah, mudah-mudahan dari perguruan tinggi Muhammadiyah yang lain juga menjadi bagian daripada Muhammadiyah di Lampung, itu termotivasi untuk membangun kreasi-kreasi baru, diversifikasi baru dalam berbagai usaha tani. Selamat kepada petani mencoba menikmati perbandingannya, dan kepada kita semua, marilah kita sosialisasikan bahwa pendekatan alami yang seperti ini menjadi bagian daripada kita tugas sebagai pemakmur bumi, bukan perusak bumi. Ya, kita bisa ambil bagian di dalamnya. Saya kira itu. Terima kasih. Selamat buat UM dan selamat pada para petani, Pak Tani yang mempraktekkan ini. Dan ketika kita praktekkan,
Tadi sudah mendapat informasi bahwa produksi kita dalam jumlah yang per hektar itu kalau nanti kita ekstrapolasi itu sekitar 5, berapa ya. Nah kalau yang tadi organik penuh itu 1 hektar bisa 7,8 ton. Nah inilah gradasi dan ini akan kita naikkan lagi karena ini baru tahap kedua. Kalau di organik itu sudah tahun ke-12. Jadi kalau produksinya sudah sampai ke situ sudah maklum Pak. Karena pertambahan tahun bukan berkurang produksinya, tapi malah naik. Dan menggarap sawahnya tidak makin sulit, malah makin mudah. Lain kalau dengan kimia pupuk ya. Saya kira itu, terima kasih Pak. Siapa namanya? Pak Suwardi, ya, anak saya. Terima kasih. Baik, saya kira ya, jadi sore hari ini kita alhamdulillah berada di lahan sawah padi 24 dalam rangka aplikasi pupuk Pumakal pada tanaman padi. Pumakal adalah starter bakteri yang kita hasilkan dari berbagai limbah yang ada di perkebunan Lampung, limbah nanas, limbah peternakan, limbah rumah tangga, dan ini adalah bakteri. Berbagai macam bakteri ada di sini, tapi dapat bakteri yang sudah kita patenkan sehingga ini memang betul-betul sudah teruji. Bakteri ini berfungsi untuk menyuburkan tanah kita, menyediakan pakan bagi tanah kita sehingga tanah kita menjadi ketersediaannya pakan untuk tanaman ini menjadi tersedia cukup dan dari panen ke panen menjadi lebih baik. Ya, terbukti ini panen padi kita yang kedua. Pada panen yang pertama kita bandingkan dengan yang non organik ini lebih bernas dan juga akhirnya menjadi lebih berat. Kemudian yang kedua adalah hasil uji lab kita, padi yang kita hasilkan ini kemudian mengandung serat, kemudian lemak, protein, itu menjadi lebih tinggi. Dan yang menarik adalah karbohidratnya, glukosa menjadi lebih rendah. Jadi untuk makanan sehat, padi dengan organik itu menjadi terdukung dengan hasil lab yang kita hasilkan. Maka Pumakal alhamdulillah kita sudah aplikasi ke bayi tanaman, selain ada sayuran, ada buah-buahan, ada padi. Jangka panjang ini dalam penelitian nanti kita akan bergerak ke peternakan, kemudian juga perikanan, hidroponik dan sebagainya. Ini sudah dalam rangka penelitian. Ada lebih dari 110 penelitian kita yang dihasilkan oleh skrip dan tesis mahasiswa yang mendukung untuk aplikasi Pumakal ini. Baik, jadi Pumakal adalah pupuk organik, starter organik, di mana Pumakal itu bahasa asli Lampung kita. Pumakal adalah biang atau starter. Selamat dan mudah-mudahan semuanya memberikan keberkahan pada kehidupan kita. Terima kasih.